Oke, selamat pagi ya teman-teman. Lanjutan ini malah masih lanjutan dari yang kemarin ya. Ya kemarin tuh kan masih ya hanya sekedar sharing lah. Kalau misalkan ada yang pro kontra itu sudah hal yang biasa, mungkin nanggepinnya agak beda ya. Kadang orang nonton video tuh nggak sampai selesai, harus setengah udah, jadi udah ngasih kesimpulan yang lain. Jadi yang saya bicarakan kemarin tuh gini, ya katakan saya ambil contoh saya pribadi lah. Ini contoh misalnya saya lagi pusing mau usaha mau apa kan, posisi nggak kerja. Nah, ini kita bicara dalam keadaan kita yang kondisi nol, jadi bingung mau usaha apa ya. Kalau sekarang kemarin dan termasuknya sekarang kan yang masih heboh kan masih tanaman hias ya. Misalkan kita mau terjun tanaman hias, kayaknya lagi asik, lagi rame. Terus kita ada rencana masuk tanaman hias. Nah, hal-hal yang buat perbandingan buat itu kan yang saya bicarakan kemarin kan yang hal yang seperti itu. Jadi sebelum terjun tuh buat pemula, ini pemula ya, bukan bicara orang yang sudah terjun, tapi yang baru mau terjun, yang masih dalam kondisi nol. Ya sedikit banyak ya kemarin kayak yang saya bicarakan itu. Kayak saya pribadi pun tiap pagi ya kayak ini nanam sama tidur ngopi di tempat lahan kecil yang buat saya nanam ya, ibaratkan buat nabung lah. Kalau saya bilang itu nabung. Kalau kak saya gini kan yang udah terjun, jadi suatu harga tanaman itu turun atau ya lagi pasarnya lagi nggak bagus ya. Nah, saya memanfaatkan waktu itu ya buat tanam, buat budidaya. Jadi ya buat memperbanyak kayak gitulah. Ya contohnya kecil-kecil kayak gini, ini kan hasil tanian sendiri semua. Nah, itu bisa buat tabungan kayak gitu, bisa buat, jadi sewaktu nanti kapan waktu harganya naik lagi kan, jadi kita tuh udah punya tanaman banyak, tanaman yang bukan dari hasil kita beli tapi dari hasil yang kita tanam sendiri ya. Ada yang kayak gini ya, kalau ini tanaman receh lah kalau saya tuh. Ini kan masih kecil-kecil ya, ini masih bibitan. Jadi itu teman-teman, bukan usaha tuh kemarin wah gini tuh enggak ya, cuman ngasih masukan aja sih buat pemula tuh jangan sampai nanti ke belakangnya itu nyesel. Nyeselnya tuh gini, udah terlanjur masuk terus kondisi uang juga nol. Misalkan ada uang sedikit, kita udah beli barang yang mahal, mana uangnya, maaf nih ya, uang hasil hutang kan perputaran tiap hari itu harus ada. Jadi yang ditakutkan kan itu, kita beli tanaman yang kita nggak tahu pasarnya, nggak tahu ya, yang masih nol gitu kan. Kita beli tanaman yang wah udah belinya mahal, otomatis kan kita mau buangnya pun kan juga susah, karena orang yang beli kayak gitu tuh kan
orang-orang tertentu ya, orang-orang yang berduit lah, katakan seperti itu. Sedangkan uang utang otomatis waktu itu kan ngejar kita buat bayar utang lah, buat hariannya kita juga. Nah itu yang perlu dipikirkan lagi itu untuk mengatasi hal-hal yang kayak gitu. Jadi ya bisa mungkin pelajari dulu lebih dalam lah, makanya gunanya pentingnya berbagi pengalaman apa tuh ya kayak ini, kita mengantisipasi yang seperti itu. Kalau udah jalan mah kan enak ya, itu bisa mungkin usahakan kita, apalagi untuk pemula apa yang masih dalam kondisi nol ya, kalau tanaman itu ya anggap aja tabungan kita. Misalkan suka tanaman ya kita beli yang sekiranya harganya standar, tapi untuk sampai ke depannya itu bisa apa ya namanya, bisa buat tabungan kita lah, bisa buat invest ya kan. Nah itu kita bisa nanam, bisa diperbanyak ya. Tanaman hias itu ya menjanjikan, terus terang, orang nggak laku pun tanaman tuh kan jadi banyak berkembang kalau nanamnya kita bagus. Itu bisa jadi buat tabungan ya, sedikit banyaknya seperti itu lah. Ini saya ya nanti saya liatin lah nanti tanaman-tanaman. Kalau saya rajayan, banyak kan raja ya, nanam sendiri sedikit demi sedikit gitu. Saya terus terang udah main di tanaman ya sudah hampir 2 tahun ya, setahun setengah lah katanya ya, setahun setengah. Jadi dalam waktu segitu tuh ya alhamdulillah udah kenyang lah ya, kenyang di pengalaman, kenyang di ya meskipun belum seberapa, tapi ya alhamdulillahnya udah banyak yang kenal dari teman-teman senior jadi apa, jadi satu kan ya lihat kondisi lapangan langsung sama teman-teman yang senior bicara ini bicara kan, saya juga nyerap, ngambil ilmunya, ngambil apanya ya, sambil sharing juga sama ya, seperti itulah kira-kira. Nah ini ya saya ada lahan sedikit ya, sebisa mungkin nggak teman-teman kita punya lahan nggak harus luas lah, kecil, lahan kecil aja udah bisa jadi ladang uang kalau saya bilang. Yang penting kita bisa memanfaatkan tempat, waktu. Saya sendiri pun lahan nggak luas, sedikit ya, seperti ini contohnya lahan. Kita lihatin. Nah ini lahannya kan sedikit, ini kecil, lahan kecil. Dampaknya jadi ya segitulah, paling enggak ya semua tuh tergantung kita harus pinter-pinterannya kita, kecuali emang beda ceritanya. Kalau lain kita ini kan misalkan kita udah punya cadangan uang banyak, udah
skill pengalaman ada, nah itu beda lagi. Kita bisa modal ada, bisa langsung terjun ke itu ya, ibaratkan main yang kelas-kelas wah lah, itu bisa kita langsung terjun ya. Untuk misalkan ya, yang penting kita seneng dulu ya, benar itu kan. Kayak kita kan udah beda cerita ya kalau kita yang bicara kita seneng dulu. Kalau itu kan hal yang kayak gitu kan butuh waktu lama juga. Ini kan pemula yang baru mau terjun, jadi untuk hal suka dulu kan pastinya udah keburu kekejar waktu yang dimaksudkan itu ya. Semua usaha emang kita harus ya benar, kita harus seneng dulu berarti. Lama-lama jadi hobi, jadi apa ya, yang pasti saja kalau kita mau main tanaman hias terus ini buat pemula. Saya nggak bicara yang buat pemain itu, enggak. Kalau pemain masa udah pasti mereka udah berpengalaman udah apa, jadi ya bisa kita bicara gini bisa. Untuk pemula kan ya kita belajar dari hal yang kecil dulu. Kalau tanaman hias itu memang usaha yang menjanjikan kalau saya bilang ya. Saya kan udah, karena saya udah alami sendiri. Oke, mungkin cukup sekian aja dari saya ya, semoga ada manfaatnya, ada yang bisa buat sharing juga ke teman-teman yang baru mau mulai bisnis. Buat teman-teman yang senior ya, semoga terus semoga tambah sukses, terus semangat terus ya. Kita doa semua yang baik-baik lah. Ya bisa ya, yang udah senior ngasih tahu apa, berbagi ilmu lah sama yang lebih muda apa juniornya. Jadi kita sama-sama ya, karena berbagi itu kan nggak harus lewat uang atau apa tuh kan, nggak lewat ilmu pun kita juga itu namanya udah berbagi juga, sudah ibadah kalau kita bilang. Oke, kita aja teman-teman. Selamat pagi ya, assalamualaikum, selamat beraktivitas, semoga sukses.